warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pagi ini, Pak Doni mengajarkan kalian, ya. Tapi sebelumnya nih, ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Kenapa? Renita sama Wida izin, Pak. Izin. Terus kemudian siapa lagi? Dharma. Sakit atau tidak ada? Tidak ada surat? Tidak ada surat ya? Tidak ada surat ya? Tidak ada surat. Ya. Jadi mungkin ada yang tidak masuk karena mungkin ada yang pertama izin, mungkin yang kedua sakit, ya. Semoga kita doakan semoga cepat sembuh. Maka dari itu hari ini kita mempelajari mengenai tentang analisis data. Ya, kemarin kan Pak Doni kan sudah mengajari kalian, ya, mengenai tentang analisis data, dasar-dasarnya. Nah, sekarang fungsi-fungsi atau rumus ada fungsi pengolah data lanjutan. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang Pak Doni akan lanjut slide pertama, ya. Ini. Nah, mengenal rumus dan fungsi pada program, yaitu kita menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel. Terus kemudian lanjut. Nah, ini kamu harus tahu. Ingat, untuk memasukkan rumus itu di bagian formula bar, ya. Tuh, rumusnya suatu instruksi untuk memproses atau menghitung data. Yang kedua, rumus atau formula digunakan untuk menghitung nilai-nilai yang tertentu dan tujuannya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, rumus dapat digunakan dengan perhitungan yang sederhana sampai dengan super yang kompleks. Jadi kita bisa untuk menyederhanakan, ya, dari yang panjang jadi untuk menghitung dengan secara singkat. Kemudian next, ya, langsung untuk menulis karakternya rumus yang pertama itu tidak boleh melebihi dari 240 karakter. Jadi nggak boleh itu sampai ke bawah, nggak boleh. Jadi ini berapa, Pak? Yang jelas tidak boleh lebih 240 karakter. Maksimalnya sudah, ya. Terus jaraknya tidak ada spasi. Ingat, kalau kita memasukkan rumus itu tidak ada spasi, ya. Kemudian yang ketiga, diawali dengan karakter sama dengan. Paham ya, Nak, ya? Nah, lanjut. Nah, ini penulisan rumus itu dibagi menjadi dua. Ada angka tetap, ada alamat sel. Di mana angka tetap, Pak? Seperti apa maksudnya? Jadi seperti kita menghitung dengan cara aritmatika, ya. Kayak semacam 1 sama dengan 1 tambah 1. Di contoh ini sudah jelas. Nama Adi, nilai 1 itu dapat mendapatkan 85. Nilai 2 dapat 90. Jadi kamu bisa merumuskan dengan cara sama dengan 85 ditambah 90. Itu kalau kita menggunakan angka tetap. Dan sedangkan dengan alamat selnya, nah, kita tahu, lihat posisinya. Namanya Adi, ya. Terus kemudian nilai 1 85 sama dengan yang sebelah. Kemudian nilai 2 dapat 90. Loh, Pak, kok muncul C2
D2 karena posisi 85 itu berada di kolom C. Ya, ini di kolom C. Kolom C barisan ke-2. Ditambah posisinya di kolom D. Posisi ke-2, baris ke-2. Apakah hasilnya sama? Sama. 175. Jadi kita bisa kalau mengabsolut dengan absolut ini dengan cara artinya itu terikat. Jadi kalau kita menggunakan rumus dengan menggunakan absolut boleh, nggak apa-apa. Tapi asal lihat dulu ketentuannya dan kriterianya. Nah, ini ya. Jadi sama ya. Jadi bisa membedakan ya dengan angka tetap dengan alamat sel. Lanjut. Operator matematikanya. Nah, ingat, kalau kita menghitung harus tahu simbol-simbolnya. Yang pertama, penjumlahan dengan ditandai plus. Paham ya? Terus kemudian pengurangan ditandai dengan minus atau min. Ya. Terus kemudian perkalian yang ditandai dengan kali itu pakai menggunakan bintang. Terus pembagian yang ditandai dengan tanda titik 2 itu pakai menggunakan slash atau garis miring. Paham ya? Terus pangkat yang ditandai dengan petik. Nah, itu pakai pangkat ya. Itu ya kayak semacam rumah. Itu namanya pangkat. Tuh. Ada nggak di keyboard? Ada. Di mana tombol yang mana? Di tombol 6 ya. Gimana caranya? Tekan shift kemudian tekan tombol angka 6. Kalau nggak ditambahin dengan shift maka akan yang muncul adalah 6. Jadi pakai menggunakan pangkat. Itu ya. Ini ya jelas ya operator matematikanya. Lanjut. Ingat, fungsi dan tidak rumus atau dalam artian tidak sama dengan fungsi. Apa Pak maksudnya Pak? Fungsi itu merupakan preset dari rumus yang bertujuan untuk menyederhanakan formula hingga membuat proses perhitungan menjadi lebih singkat dan tentunya lebih mudah dikerjakan. Terus fungsinya, nah ya ini jadi function ya atau rumus ya, rumus fungsi sama fungsi itu tidak sama. Fungsinya adalah rumus-rumus yang telah didefinisikan untuk menyederhanakan perhitungan yang panjang dan rumit. Paham ya? Oke. Lanjut. Nah, contoh fungsi dasarnya yang jelas kita pakai perintahnya adalah sum. Terus kemudian ada average, mean, logika if, dan count. Apa Pak? Definisinya Pak? Yang pertama adalah average. Average digunakan untuk apa ini Pak? Untuk mencari nilai rata-rata. Kalau cara menghitungnya secara matematikanya gimana? Kalau mencari nilai rata-rata? Menjumlahkan dulu, iya kan? Kemudian dibagi dengan banyaknya yang dijumlahkan. Ingat, dijumlahkan dulu untuk secara matematikanya dijumlahkan berapa? Sel 1, sel 2, sel 3, kemudian dibagi menjadi banyaknya penjumlah itu untuk mencari nilai rata-rata. Jadi kamu cukup saja rumusnya, perintahnya ya. Perintahnya yaitu sama dengan average kurang buka sel 1 sampai sel 5, misalkan seperti itu ya. Tuh, jadi pakai menggunakan average. Terus lanjut, sum. Sum ini apa Pak fungsinya Pak? Menjumlahkan. Jadi kalau menjumlahkan itu yang menjumlahkan sel 1 ditambah sel 2, sel ditambah sel 3, sel ditambah sel 4, ditambah sel 5 dan seterusnya, itu dengan cara menjumlahkan dengan
dengan plus ya simbolnya ya. Sel 1. Jadi kamu cukup perintahnya sama dengan sum kurung buka sel 1, sel 2, sel 3 atau sel 1 sampai sel 10 misalkan. Jadi kurung tutup, maka akan yang dikeluarkan hasilnya. Terus lanjut. Max digunakan untuk mencari nilai tertinggi. Ya, perintahnya sama dengan kurung buka sel 1 sampai sel 5 misalkan. Ya, kurung tutup. Terus lanjut. Min sama. Ya, ini mencari terendah. Sama dengan min sel 1 sampai sel 5 misalkan ada beberapa nih nilai. Tuh. Terus ini juga. Nah, ini yang paling penting. Logical if. Pak Doni sering menggunakan logical if. Biasanya untuk digunakan keterangan naik kelas atau tidak naik kelas, lulus atau remedi. Keterangannya apa Pak? Biasanya KKM berapa kalau Pak Doni memberi nilai? 70. Ya, tapi Pak Doni bilang kalau nilai batu rapotan kan harus 75 ya? 70 ya? 70. Itu kalau kamu kita lagi kan kenaikan kelas nih ceritanya. Nah, nanti kalau di bawah nilai rapotnya di bawahnya 70, maka tidak naik kelas. Kalau lebih naik kelas. Ini pakai ini Pak Doni lulusnya. Jadi kita pakai menggunakan 2 perbandingan ya. Nah, maksudnya apa Pak? Logical testnya itu yang ditanya adalah persyaratan nilai rata. Biasanya Pak Doni nilai rata-ratanya ya saya ambil. Nilai rata-rata lebih dari 70, maka ini nih. Nah, berarti yang ditanya adalah ini nih logical testnya. Jadi kamu cukup sama dengan if kurung buka, nanti kamu untuk mengetik bagian persyaratannya KKM-nya. Nilai rata-rata lebih dari 70 itu logical testnya. Terus dikasih ada pembatas. Pembatasnya ada apa ini? Titik koma. Jadi setiap ada keterangan fungsinya ya itu ada dikasih pembatas. Nih, ini logical testnya yaitu nilai lebih dari 70. Valuative true-nya itu apa ini? Mencari nilai benar. Kalau sedangkan ini value false, mencari nilai yang salah. Berarti harus diketik apa? Untuk nilai benarnya diketik lulus. Nah, jadi kamu ketik value if true-nya kamu ketik lulus. Value if false-nya kamu ketik tidak lulus atau remedi. Ingat, setiap berkarakter harus itu ada ketik buah artinya. Jadi setelah ini kita akan mempraktekkan biar kalian paham ya. Sekarang kalian membuka aplikasi Excel-nya. Yuk. Nah, sudah. Buka aplikasinya Excel-nya. Jadi tampilannya seperti ini sudah. Ya. Tampilannya seperti ini. Pilih yang mana? Blank workbook. Ada blank workbook? Ada. Oke, kita buka blank workbooknya. Nah, sekarang kalian akan membuat seperti ini. Di barisan pertama adalah rekap nilai ulangan kelas 7. Yuk, diketik rekap nilai ulangan kelas 7. Iya, huruf besar diketik. Kalau mau huruf besar ini ada lampunya. Kalau hidup berarti huruf besar. Kalau mati huruf kan. Rekap tuh. Ya. Ketikkan rekap nilai ulangan kelas 7.
Nah, nggak usah dilebarkan di kolom A-nya. Ya. Terus barisan kedua kan ada tuh barisan 1, barisan 2 ya. Jadi barisan kedua adalah mapel informatika. Oke. Mapel informatika. Ini mau beri keterangan dulu. Nanti di situ ada logical test. Ayo dengarkan. Nah, ini ya. Rumusnya kan kayak gini nih. Dia ada di depan tuh sama dengan if. Logical testnya yang kalian ketik apa? Nilai ulangan. Nilai ulangan lebih dari 70. Ayo dengarkan. Ayo. Logical testnya saya ulangi. Logical testnya nanti kalian ketik nilai ulangan lebih dari 70. Itu logical testnya. Terus kemudian titik koma. Value if true-nya kalian ketik itu kan nilai benar. Berarti kalian ketik adalah lulus. Jangan lupa petik 2 nanti diupdate petik 2. Petik 2 bukan petik 1 ya. Petik 2. Terus kemudian setelah kamu mengetik value if true-nya apa? Titik koma. Diminta apa? Value if false. Value if false. False. Apa yang kalian ketik? Apa? Remedi. Good ya. Kemudian titik koma, petik 2, remedi, petik 2, kurung tuh. Nah, kita langsung ya, biar kalian tidak bingung. Nah, ini. Apa yang kalian pertama? Sama dengan if. Yuk. Buka. Ayo. Muncul tuh di komputer masing-masing. Logical test. Apa yang kalian ketik tadi Pak Doni bilang? Nilai ulangan mana nilai ulangannya Andi? 85. Nah, klik. Muncul C5. Diapakan nilai ulangannya ini? Lebih dari lebih dari berapa? 70. Jadi nilai ulangan itu harus lebih dari 70. Jadi lebih 70. Lebih 70 dah, nggak apa-apa. Lebih 70. Iya kan? Nilai acuannya pada nilai ulangan. Hati-hati loh ya, awas. Nanti kalau ketentuannya kalau di situ diminta nilai rata-rata. Kalau di situ diminta petunjuknya nilai ulangan. Jadi sekali lagi saya bacakan ya. Jika nilai ulangan lebih dari 70 maka batasnya apa? Kalau langsung ke value if true-nya titik bagus. Terus diisi apa? Value if true-nya lulus. Jangan lupa petik 2. Ada petik 2-nya. Lulus. Petik 2. Jangan lupa tekan shift ya. Nah, tekan shift ya, petik 2-nya ya nak ya. Tadi kan petik 2 enggak? Pakai shift enggak? Ya, good. Value if true-nya sudah sudah selesai. Pak Doni pakai koma ya ini ya, sorry. Bergantung pada komputernya di situ. Pak Doni pakai koma. Kalau nggak sini di sini, ini pakai koma. Pakai koma. Ini satu dulu. Ada komanya ya. Berarti kamu udah sama dengan punya Pak Doni. Kamu pakai koma ya.
kalau invalsenya diketik apa sama Pak Doni tadi bilang? Remedi. Good. Ya, ini titik tanda petik 2, kemudian titik koma, petik 2 lagi, apa? Remi. Jika nilai ulangan lebih dari 70 maka lulus. Jika nilai ulangan kurang dari 70 maka remedi. Kalau sudah selesai huruf hum. Paham ya? Ya, sudah selesai. Oh, jadi materi hari ini saya